Fast Terkini. Informasi teraktual yang terjadi hari ini. Selamat pagi keluarga Fast, hadir untuk Anda Fast Terkini di menit ke-9 lepas dari pukul 10 bersama saya Reni Setia. Dan saat ini kami telah tersambung dengan Dr. Retno Mratihatani MH.Kes selaku Kepala Balkesmas Wilayah Magelang. Kita sapa dulu. Selamat pagi Dr. Retno. Selamat pagi Kak Reni. Alhamdulillah. Kabar baik dokter? Ya, baik. Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Oke. Baik dokter. Hari ini 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS nih dokter. Dan temanya di tahun ini adalah akhiri ketidaksetaraan, akhiri AIDS. Nah, betul. Yang kami akan tanyakan keterkaitan dari HIV dan juga TB ini. Biasanya kan kalau kita ngobrolin berkaitan dengan HIV, orang-orang dengan HIV atau AIDS ini adalah kelompok yang berisiko tinggi mengidap tuberkulosis nih dokter. Apakah Ya, demikian betul. dokter? Iya, betul sekali. Karena kan orang-orang yang sedang mengidap HIV AIDS itu kan kondisi tubuhnya sangat rentan ya. Sementara di lingkungan kita penderita TB juga cukup banyak. Jadi kemungkinan besar itu juga akan terdampak ke TB. Ataupun juga sebaliknya sebenarnya Kak. Jadi memang betul sekali keterkaitan itu sangat besar ya. Di mana HIV ini daya tahan tubuh penderitanya kan akan sangat turun ya. Misalnya kita hanya menderita sariawan saja, satu titik itu kita kan bisa selesai dengan cepat. Tapi orang dengan AIDS ini dia akan sangat lama untuk sembuh dan sebagainya. Ya. Seperti itu. Oke, baik. Karena memang sistem imun yang diserang begitu dokter? Betul sekali. Namanya juga acute immune deficiency syndrome. Jadi sebenarnya kumpulan gejala-gejala di mana memperlihatkan bahwa orang itu memiliki gangguan pada kekebalan tubuh. Seperti itu Kak Rene. Oke, baik. Kalau misalnya untuk orang-orang yang sudah menjadi ODA begitu ya dokter. Kita tahu kan sekarang stigma masyarakat sudah pelan-pelan lebih baik daripada zaman-zaman dulu begitu dokter. Iya, betul. Iya. Dan itu sebenarnya masih perlu kita perangi nih Kak, stigma. Jadi kalau dulu sih sampai nakesnya aja masih stigma ya. Sekarang nakesnya juga sudah berkurang, masyarakat nih kadang yang masih, hanya memang sudah berkurang. Kadang pada lupa ya, bersalaman itu tidak akan menularkan ya. Ngobrol bareng itu tidak akan menularkan ya, seperti itu. Oke, bagaimana kalau sekarang ini lanjut bagaimana mengoptimalkan layanan kesehatan nih untuk menjangkau mereka? Secara kan masih juga ada ketidaksetaraan juga untuk apalagi wilayah-wilayah yang keterbelakangan terkait dengan pelayanan HIV/AIDS ini, dokter. Iya, benar. Sebenarnya pemerintah itu sudah berusaha juga ya dengan melatih tenaga kesehatan termasuk dokter, perawat, laborat, konselor untuk bisa menjangkau mereka yang punya resiko tertular dan apabila sudah mengalami terkena penyakit ini supaya bisa ditangani dengan lebih baik lagi. Dan itu sebenarnya perlu bergandeng tangan ya, karena itu kan ada yang namanya kelompok dukungan sebaya. KDS itu sebenarnya adalah bagaimana saling mendukung, saling mensupport antar ODA dan juga bisa berkoordinasi dengan tenaga kesehatan seperti itu Kak. Oke, baik. Jadi sebenarnya dari kelompok dukungan sebaya ini pun bisa mengoptimalkan gaya hidup, terus juga keberlangsungan dari ODA itu sendiri begitu dokter? Iya benar, ini kan bisa saling support bagaimana untuk bisa minum obat secara teratur seperti itu. Karena kalau memang sudah minum ARV itu kan seumur hidup ya Kak, dan ini kan mungkin bosan, mungkin efek samping dan sebagainya. Ini kan perlu dukungan orang-orang yang mengalami hal yang sama. Dan itu juga bisa didukung juga oleh tenaga kesehatan yang selalu mensupport seperti itu. Oke, baik. Terakhir dokter mungkin bisa memberikan himbauan atau pesan kepada masyarakat di Hari AIDS sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Desember ini. Monggo dokter. Iya, Bapak Ibu, memang hari ini adalah Hari AIDS sedunia. Dulu kalau orang mengenal AIDS itu sepertinya sudah takut mendekat ya. Sebenarnya tidak semua AIDS itu ditularkan melalui hubungan seksual. Ada yang karena jarum ya, mungkin narkoba dan sebagainya. Tapi juga bisa ditransmisikan dari ibu ke anak. Jadi
kita tidak perlu menjauhi orang-orang dengan HIV/AIDS ini karena setiap orang punya hak untuk memiliki masa depan yang lebih baik lagi. Jadi harapan kami apabila Bapak Ibu memiliki gejala-gejala misalnya berat badan turun drastis, diare berlangsung lama, tidak sembuh-sembuh dan sebagainya, dan coba cek apalagi kalau punya riwayat beresiko ya, misalnya dari pekerjaan atau dari pergaulan, silakan cek. Nanti kalau butuh pengobatan, ikut aja pengobatan sampai tuntas seperti itu. Dan Kak Reni, ini di Puskesmas sekarang juga ada pelayanan PDP ya, ada dokter, perawat, kemudian tenaga laborat yang sudah terlatih juga untuk membantu men-screening, kemudian ada konselor juga di sana untuk menangani pasien dengan HIV. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Semoga ini sampai ke masyarakat bisa teredukasi juga dengan baik dan tentunya tingkat penularan dari HIV/AIDS ini benar-benar bisa menurun begitu ya dokter ya. Harapan kami seperti itu kan, kita pengen tahun 2030 ini akan stop ya AIDS-nya itu. Jadi kita ada 3 zero Kak Reni, yaitu zero kasus baru, kemudian zero kematian karena AIDS, kemudian Halo? Yang satu lagi zero stigma. Oke. Ya baik. Jadi semoga saja program di 2030 yang saat ini masih berjalan, progresnya bisa meningkat. Ada 3 zero yang harus benar-benar kita wujudkan bersama. Karena tadi seperti dokter bilang, ini tidak bisa sendirian, tenaga medis yang berjalan harus bergandeng tangan. Betul Kak Reni, semua sektor harus terlibat. Iya. Oke, baik. Ya, semoga semuanya bisa diajak kerjasama begitu ya dok? Iya Kak Reni, harapan kita. Oke, terima kasih dokter atas waktu dan informasinya. Selamat kembali bertugas nih dokter. Sama-sama, selamat pagi, semoga selalu sehat Kak Reni. Baik, terima kasih, amin. Selamat pagi. Demikian tadi keluarga FAS Dr. Retno Merati Hatani MHK selaku Kepala Balkesmas Wilayah Magelang terkait juga dengan hari ini kita memperingati sebagai Hari AIDS Sedunia 1 Desember tahun 2021 dengan tema Akhiri Ketidaksetaraan, Akhiri AIDS. Dan tema tersebut juga berfokus untuk menjangkau masyarakat yang terbelakang. Semoga seperti yang Dr. Retno tadi ungkapkan bahwa di tahun 2030 kita benar-benar bisa mencapai target untuk zero ya, zero kasus baru dari AIDS sendiri, zero kematian karena AIDS dan juga zero stigma. Semoga masyarakat, tenaga medis Fast Terkini, informasi teraktual yang terjadi hari ini.